Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 dengan anggota yaitu saya sendiri, Fari Hariski Ananda Putri yang berperan sebagai pemilik, kemudian ada Sartika Saraswati sebagai supervisor divisi pemasaran, kemudian ada Friala Uli Cecilia Mustafa sebagai supervisor divisi operasional, kemudian ada Sevira Wulandari sebagai supervisor divisi personalia. Dan yang terakhir ada Nimas Leniawati sebagai supervisor divisi keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan perusahaan kami yaitu Orlight, sebuah perusahaan skincare yang akan kami implementasikan ke dalam Bitrix 24. Pertama, masuk ke halaman web Bitrix, kemudian klik mulai gratis. Tunggu proses loadingnya, kemudian masukkan email yang kita inginkan. Setelah itu, klik daftar secara gratis, kemudian tunggu prosesnya sampai 100%. Kemudian tunggu sampai link URL-nya bisa digunakan. Jika sudah selesai, maka akan berpindah ke halaman feed dari akun yang telah kita buat. Selanjutnya kita dapat mengedit nama perusahaan dan alamat domain menjadi objek yang kita ambil seperti Orlight. Lalu kita ganti juga alamatnya menjadi Orlight. Klik simpan. Lalu klik lanjutkan. Tunggu hingga proses selesai dan akan kembali ke halaman login. Setelah kembali ke halaman login, kita dapat login kembali menggunakan alamat pemilik dengan password pemilik. Lalu klik login. Dapat dilihat alamat domain telah berubah menjadi orlight.bitrix24.id. Kemudian, untuk menggabungkan partner kerja, kita dapat menggunakan fitur undang dengan klik undang, lalu undang pengguna, lalu kita menggunakan undang melalui email. Setelah itu, kita dapat memasukkan email atau nomor telepon, nama depan, serta nama belakang dari pengguna atau partner kerja kita. Pertama ada nama Wulandari Sevira. Lalu yang kedua ada Uli Cecilia. Selanjutnya ada Liniawati Nimas. Pastikan semua alamat email dan huruf-hurufnya itu sesuai dengan email penggunanya. Lalu ada Sartika Saras. Selanjutnya kita akan menginput nama depan, yaitu ada Sevira, ada Friela, lalu ada Nimas, dan Sartika. Untuk nama belakangnya kita dapat menggabungkan nama lagi menggunakan nama Wulandari, lalu Uli, Liniawati, dan Saraswati. Lalu kita dapat klik undang. Setelah itu pesan tersebut akan sampai ke dalam email penggunanya. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengedit struktur dengan klik edit. Lalu kita dapat merubah bagan-bagan seperti bagan pemilik, kita dapat merubah dengan
inputan pemilik Orlight. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita dapat merubah nama-nama departemen. Pertama, kita ubah menjadi Departemen Keuangan. Lalu klik simpan. Selanjutnya Departemen Marketing, yaitu Departemen Personalia. Selanjutnya Departemen Operasional. Klik simpan. Dan kita dapat menambahkan departemen lagi di bagian pemilik atau departemen induknya dengan menulis Departemen Pemasaran. Untuk langkah selanjutnya kita dapat memindahkan nama-nama anggota. Seperti Nimas Linewati, kita akan pindahkan ke bagian keuangan. Itu sebagai supervisor keuangan. Lalu ada Sartika Saraswati ke dalam bagian pemasaran. Selanjutnya kita dapat memindahkan Sevira Wulandari ke dalam Departemen Personalia. Dan Friala Uli ke dalam Departemen Operasional. Untuk tahap selanjutnya, kita menambahkan logo dengan cara klik pengaturan, lalu kita scroll sampai bawah, dan terdapat unggah logo perusahaan. Karena akun yang kita punya tidak premium, sehingga kita tidak bisa menambahkan atau mengupload logo perusahaan. Yang pertama, kita masuk ke Find, kemudian kita cari Knowledge Base, masuk ke Knowledge Base. Di sini kita akan membuat Knowledge Base baru, yaitu Create Knowledge Base. Kemudian klik Empty Template. Kemudian kita ubah judulnya, yaitu kita akan masukkan Orlight. Setelah memasukkan judul, kita akan ubah color temanya. Kemudian kita klik Create, tunggu beberapa saat. Kemudian sudah masuk ke template kosongnya, kita add block. Kita masukkan template yang kita inginkan. Kita akan memasukkan cover terlebih dahulu. Kemudian klik tambah. Setelah itu kita edit judul dengan judul yang kita inginkan. Kemudian setelah itu edit juga isi dari cover tersebut, lakukan hal yang sama pada cover di sebelahnya. Setelah itu kita add block yang sisi sebelahnya, kemudian kita masukkan sidebar. Kita akan memasukkan foto dari kelima anggota kita. Karena hanya terdapat 4, kita tambahkan 1. Kemudian kita edit. Kita masukkan namanya, yaitu Fariha Rizky Ananda Putri.
Kemudian yang berikutnya kita lakukan upload foto dari anggota. Upload from komputer, kemudian pilih foto yang ingin kita masukkan. Klik open, kemudian klik save. Lakukan hal yang sama, yaitu klik upload from komputer, pilih foto yang kita inginkan. Kemudian klik save lagi. Setelah itu lakukan juga pada yang ketiga, yaitu klik upload from komputer, pilih foto yang diinginkan, klik open, kemudian klik save. Kemudian yang keempat, klik upload lagi, upload from komputer, kemudian pilih foto yang diinginkan, klik open, dan kemudian pilih save. Untuk yang terakhir, klik upload lagi, upload from komputer, kemudian pilih foto yang diinginkan, klik open, lalu klik save. Kemudian kita akan ubah judulnya, yaitu kita ganti dengan nama dari anggota kita. Lakukan hal yang sama pada sidebar ketiga. Begitu juga pada sidebar keempat, kita akan merubah judul menjadi nama anggota. Kemudian yang terakhir, kita akan ubah judul juga, yang kita ganti sebagai nama dari anggota yang terakhir. Kemudian kita ganti tanggalnya pada setiap sidebar. Kemudian kita akan menambahkan blok baru di bawah cover, yaitu klik add block. Kemudian kita pilih template yang diinginkan, yaitu side menu atau header. Kita scroll sampai ke bawah, sampai ketemu apa yang kita ingin masukkan. Masuk ke newsfeed, masukkan template yang kita inginkan, kemudian klik foto, klik upload, ubah foto yang kita inginkan, upload from komputer, kemudian pilih foto yang kita inginkan, klik open, kemudian save. Ubah nama pembuat menjadi Orlight. Kemudian ubah tanggal dari artikel. Kemudian ubah judul dari artikel sesuai dengan yang telah kita siapkan. Di sini kita akan memasukkan glowing skin series. Kemudian untuk isi dari artikel, kita hapus dulu template-nya. Kemudian kita masukkan teks yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam template.
Kemudian untuk artikel yang kedua, kita ubah dulu judul artikel. Kemudian kita masukkan lagi isi dari artikel dengan teks yang telah kita buat sebelumnya. Kita masukkan ke template. Kemudian kita klik foto. Kita akan melakukan ubah foto, klik upload. Upload from komputer. Pilih foto yang diinginkan. Klik save. Kemudian kita ubah tanggal dari artikel yang kedua. Dan nama pembuat dari artikel kita ubah menjadi Orlight. Artikel sudah selesai kita edit. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, untuk membuat workgroup, kita pilih workgroups. Kemudian kita pilih create. Dan setelah itu ini proses loading ya teman-teman. Tergantung jaringan juga. Jadi kita tunggu aja. Kemudian terdapat pilihan project atau workgroup. Di sini kita bisa pilih workgroup karena kita akan melakukan kerja bersama. Kemudian kita bisa klik next. Setelah itu kita bisa memberi nama project yang akan kita buat. Project bersamanya di sini kita buat namanya Orlight Product. Nah, setelah itu kita bisa klik next lagi. Di sini ada juga fitur untuk privacy, kita pilih public dan next lagi. Di sini kita bisa menambahkan karyawan atau tim yang ada di perusahaan kita. Di sini kita menambahkan semua rekan yang ada di Orlight. Kemudian kita pilih next lagi. Nah, sudah. Jadi workgroup ini udah jadi teman-teman, seperti itu. Kemudian di dalam Bitrix ini kita bisa memanajemen pengetahuan dengan menggunakan fitur knowledge base. Nah, di mana fitur ini dapat kita gunakan untuk memfasilitasi koleksi data. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti access permission ini. Karena sebelumnya kita menggunakan layanan gratis, maka di dalam access permission ini kita tidak dapat menggunakannya. Harus ada upgrade lebih lanjut ya, atau berbayar. Nah, ini kegunaan access permission ya. Kita dapat mengubah, kemudian kita dapat menambah dan dapat menyimpan berapa layanan yang disediakan di dalam access permission ini. Seperti yang terlihat pada video. Ketika kita tekan tombol upgrade, nah, dia akan pindah ke halaman pembelian layanan. Nah, di sini kita diwajibkan untuk membayar ya, untuk layanan basic, standar, dan profesional sesuai dengan kebutuhan kapasitas penyimpanan di. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur Bitrix Drive, di mana kita akan membuat beberapa koleksi folder. Nah,
Di dalam video tersebut kita akan membuat folder data keuangan seperti yang sudah tertera pada video ya. Nah, setelah folder tersebut ditampilkan, nah kita dapat membagikannya ke publik, kemudian ke internal dan lain sebagainya. Kita akan membuat folder baru lagi seperti folder data konten. Nah, setelah folder itu dibuat, maka akan ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya kita akan coba membuka folder Orlight Product. Nah, di sini kita akan mengunggah atau mengupload beberapa foto produk. Nah, seperti yang tertera pada video, cara mengupload foto tersebut. Setelah berhasil, maka foto tersebut ada di dalam folder Orlight Product. Nah, di dalam folder ini kita bisa dapat mengcopy, rename, dan sebagainya. Kemudian kita kembali ke halaman My Drive. Nah, ada beberapa fitur lainnya yang bisa kita terapkan, seperti membagikan ke lainnya. Namun karena sebelumnya kita memilih sistem gratis, jadi folder ini tidak bisa dibagikan. Kemudian kita akan mencoba untuk merename data, merename nama folder sebelumnya dari data keuangan menjadi data marketing, seperti yang tertera pada video tersebut. Nah, setelah kita rename, maka kita akan mencoba untuk menghapusnya terlebih dahulu. Nah, data tersebut akan pindah ke halaman Drive Cleanup. Nah, Drive Cleanup ini terdiri dari beberapa file-file yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita mencari terlebih dahulu di Site and Store. Pilih template yang kita inginkan. Kemudian klik template tersebut. Kita edit judul perusahaan. Lalu kita create, tunggu beberapa saat proses tersebut sampai selesai. Lalu kita scroll ke bawah dan pilih accept, kemudian
Kemudian edit judul. Masukkan teks yang kita inginkan. Setelah itu kita edit, kita upload gambar. Kita save. Lalu kita edit blog dan upload gambar lagi. Lalu itu kita edit lagi judul. Dan berikut sudah tersedia QR code-nya, tetapi tidak bisa digunakan karena akun belum premium. Lalu kita edit kembali blog yang kita inginkan. Kemudian ini adalah tampilan website Orlight yang telah kita buat. Untuk langkah selanjutnya kita dapat menambahkan teks di option Text and Project, lalu klik New Text. Setelah itu kita dapat memasukkan judul dari project yang akan kita kerjakan, seperti New Product in August. Pertama, proyek yang akan kita kerjakan adalah observasi. Lalu yang kedua, melakukan riset data customer. Yang ketiga, melakukan desain pada produk yang akan di-launching. Dan yang keempat, akan melakukan implementasi.
Selanjutnya kita dapat mengubah responsible person dengan klik add more. Kita hapus dulu nama pengguna sebelumnya. Lalu klik add more dan pilih pengguna yang akan melakukan tugas ini. Seperti Sartika Saraswati, lalu add more pada Friala Uli. Dengan kita dapat melakukan penjadwalan seperti mulai dari kapan, untuk durasinya berapa lama, dan untuk finish terakhirnya itu sampai tanggal berapa untuk melakukan pengerjaan tugasnya. Selanjutnya kita dapat mengklik record text status summary, lalu di more kita dapat menambahkan opsi-opsi lain. Kita ubah-ubah dulu. Jika semuanya sudah, kita dapat mengklik add text, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Maka akan muncul list pada my text. Untuk tahap selanjutnya, kita mencoba fitur chat on calls. Di sini kita akan mencoba mengirim pesan kepada anggota tim. Lalu kita akan mencoba fitur calls and group, tetapi tidak bisa dilakukan karena akun belum premium. Kemudian untuk terakhir adalah fitur yang akan kita coba. Di sini kita mencoba untuk fitur call, gimana kita akan melakukan voice call. Nah, di sini kita langsung terhubung dengan rekan kerja yang kita panggil atau kita telepon.